Saudara, hari ini pelaksanaan uji klinis calon vaksin COVID-19 masih berlangsung. Hari ini digelar agenda tahap akhir perekrutan relawan yaitu penyuntikan dosis pertama yang dilangsungkan di 2 lokasi di Kota Bandung. Sebanyak 1.565 sukarelawan sudah mendapatkan penyuntikan dosis pertama. Masih dibutuhkan sekitar 50 sukarelawan untuk mencapai target awal yaitu sebanyak 1.620 sukarelawan. Sejauh ini menurut manajer lapangan uji klinis vaksin COVID-19, pelaksanaan uji klinis berjalan dengan lancar walaupun memang terdapat berbagai kendala. Salah satunya adalah calon sukarelawan yang tidak memenuhi persyaratan. Informasi lebih lengkap, perkembangan uji klinis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Tiongkok akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV. Ada Nazla Afifa langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Nazla, bisa Anda ceritakan sejauh ini seperti apa jalannya tahapan-tahapan uji klinis dan apa saja kendala yang ditemui dalam uji klinis vaksin buatan Sinovac ini? Baik, selamat siang Astrid dan juga saudara. Di hari ini terdapat agenda pelaksanaan uji klinis calon vaksin COVID-19 dari Tiongkok atau Sinovac. Dan untuk hari ini pelaksanaan dilakukan hanya di 2 lokasi yang dimana biasanya dilakukan di 5 lokasi. Di antaranya adalah di Puskesmas Dago, Puskesmas Ciumbuleuit, Puskesmas Sukaparkir, Puskesmas Garuda, kemudian di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran dan juga di Balai Kesehatan Universitas Padjadjaran. Namun kali ini hanya 2 lokasi, yaitu di Puskesmas Garuda dan juga di Puskesmas Dago, di mana saat ini kami melaporkan. Kenapa hanya di 2 lokasi untuk hari ini? Karena memang berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan, Astrid, bahwa hingga saat ini terdapat 1.713 orang yang sudah melalui tahap screening atau V0, kemudian sebanyak 1.565 relawan yang sudah mendapatkan penyuntikan dosis pertama atau V1, kemudian juga terdapat 1.072 relawan yang sudah mendapatkan penyuntikan dosis kedua atau V3, dan juga terdapat 450 relawan yang sudah dilakukannya pengambilan darah pasca penyuntikan kedua atau disebut sebagai V3. Nah, jika dilihat dari data terakhir, Astrid dan juga saudara, sebanyak 1.565 orang atau relawan sudah dilakukan penyuntikan dosis pertama, yang dimana jika disesuaikan dengan target awal yaitu sebanyak 1.620, ini masih terdapat sekitar 55 orang dibutuhkan untuk mencapai target awal proses uji klinis calon vaksin COVID-19. Maka dari itu hari ini hanya dilakukan di 2 lokasi saja untuk kembali men-screening dan juga menyuntikkan dosis pertama kepada relawan di hari ini. Dan untuk perkembangannya hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini berjalan dengan lancar. Bahkan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa tim uji klinis ini menyampaikan beberapa relawan yang sudah dilakukan penyuntikan ini yang mendapatkan gejala-gejala atau efek samping yang dirasakan hanya sedikit, seperti gejala-gejala ringan, adanya rasa seperti bengkak begitu di bagian penyuntikan atau mungkin hanya merasakan sedikit pusing ataupun lemas begitu. Dan untuk sejauh ini juga untuk kendalanya memang di awal pun ada kendala, serta juga saudara, seperti adanya pembeludakan pendaftaran maksud kami calon relawan, dan juga ketika sudah dimasuki tahap screening terdapat beberapa calon relawan yang ternyata tidak berdomisili di Kota Bandung dan juga memiliki beberapa penyakit bawaan yang dimana ini tidak memenuhi kriteria dari calon vaksin dari relawan calon vaksin COVID-19. Namun karena hal tersebut ini akan terus dilakukan screening hingga hari ini untuk memastikan terdapat target yaitu 1.620 orang. Dan berikut adalah tanggapan dari Dr. Edi Fadliana selaku manajer lapangan tim uji klinis calon vaksin COVID-19 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Ya, pada umum sih berjalan lancar, tapi kendala juga ada ya, mungkin ya dibilang banyak juga banyak ya. Contohnya kan itu ya, membeludaknya yang ingin jadi relawan itu kan di luar dugaan gitu. Tapi setelah screening ternyata tinggalnya di luar kota. Ternyata umurnya nggak sesuai. Ternyata punya penyakit-penyakit yang kronis gitu ya. Jadi dari yang banyak itu yang terseleksi itu artinya banyak yang tereliminasi gitu. Jadi Astrid dan juga saudara, memang terdapat berbagai macam kendala, namun sejauh ini dapat diatasi dengan adanya digantikan dengan relawan lain yang akan menggantikan relawan yang tidak memenuhi kriteria dari pelaksanaan uji klinis ini. Astrid.
Ya Nazla, jika semua berjalan lancar, kapan vaksin ini bisa diberikan kepada masyarakat umum? Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari tim uji klinis menyampaikan bahwa memang untuk pelaksanaan penelitian ini akan dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah sebanyak 540 relawan ini akan dicek terlebih dahulu untuk melihat seperti antibodi, terus juga keamanan dan juga efektivitas dari vaksin Sinovac ini. Dan jika memang untuk kelompok besar pertama ini sudah berjalan dengan baik dan juga lancar, ini diharapkan di akhir bulan Desember ini akan dilaporkan kepada BPOM untuk dipastikan kapan memang rencananya untuk dapat diproduksi secara massal untuk masyarakat Indonesia. Namun memang jika untuk kepada seluruh 1.600 relawan ini memang memerlukan waktu yang lebih lama lagi karena memang ini memerlukan tahap yang lebih panjang karena terdapat 1.620 relawan. Namun yang pastinya jika memang sudah berjalan dengan lancar dan juga PT Bio Farma sudah mendapatkan hasil dari penelitian, baru diharapkan bahwa di bulan Januari atau kuartal awal di tahun 2021 vaksin COVID-19 sudah dapat diproduksi dan juga dapat diberikan secara massal kepada masyarakat Indonesia. Dan pihak dari tim uji klinis juga menyampaikan untuk pelaksanaan penelitian atau uji klinis ini harus dilaksanakan secara pelan-pelan, hati-hati dan juga tidak tergesa-gesa agar dapat berjalan dengan baik. Dan jika sudah berjalan dengan lancar diharapkan dapat segera di tahun 2021 diberikan kepada masyarakat Indonesia. Begitu Astrid. Terima kasih Nazla Afifa, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung terkait uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 di Bandung, Jawa Barat.